Kalau yang pagi uap. Kalau yang siang yang biasa gitu. Iya. Sehari kalau jalan berapa kali? Untuk kereta? 2 kali. Kemana langkahku pergi, selalu ada bayangmu. Ku yakin makna nurani kau takkan pernah terganti. Saat lautan kau seberangi, janganlah ragu bersaut. Ku percaya hati kecilku, kau takkan berpaling. Walau ke ujung dunia, pasti akan ku nanti. Meski ke 7 samudra, pasti ku kan menunggu. Karena ku yakin kau hanya untukku. Kemana langkahku pergi, selalu ada bayangmu. Ku yakin makna nurani kau takkan pernah terganti. Pandanglah bintang berpijar, kau tak pernah tersembunyi. Di mana engkau berada, di sana cintaku. Walau ke ujung dunia, pasti ku kan menanti. Meski ke 7 samudra, pasti ku kan menunggu. Walau ke ujung dunia, pasti akan ku nanti. Meski ke 7 samudra, pasti ku kan menunggu. Karena ku yakin kau hanya untukku. Karena ku yakin kau hanya untukku. Sip. Iya. Oke. Oke, kita di Keraton Solo, Keraton Surakarta. Tiket Pak. Oke, kita berada di Solo, Kasunanan ya, Kasunanan. Jadi kalau di Solo itu nama sultannya Sunan. Kalau Sunan. Museum mana? Lari coba. Tanya lah. Kita tidak tahu.
Dari sini nanti ke masjid aku. Ini bukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Apa kabar dulur-dulur baraya, warga negara Indonesia? Tetap semangat di backpackeran akhir tahun 2023. Mungkin video ini sudah tayang menjelang pemilu pemirsa. Waduh, bentar lagi mau pemilu. Ketika pemilu video ini tayang ya sekitar akhir Januari 2024. Waduh. Gimana nih ketika menghadapi pemilu? Apakah sudah siap? Apakah sudah ada calon untuk yang akan dipilihnya? Ya mungkin sekarang bertebaran ya di jalan-jalan, di pamflet, di media sosial, atau juga door to door, atau juga dari panggung ke panggung ya. Biasa yang dikenal dengan namanya kampanye. Jadi bagi kalian yang sudah mendapatkan surat undangan dari mantan, surat undangan dari TPS ya, maka dirimu sudah menjadi seorang dewasa pemirsa ya, dewasa untuk memilih mana yang terbaik untuk memimpin negeri ini. Jadi kalian pilihlah seseorang yang kelak akan memimpin di negeri ini ya, entah itu calon legislatif DPRD kota, kabupaten, atau DPRD provinsi, DPD, atau mungkin juga calon presiden pemirsa. Waduh, pilihlah ya sesuai dengan hati nurani, bukan karena amplop apalagi sembako. Waduh. Jadi mudah-mudahan siapapun pemimpin yang akan terpilih nanti, Indonesia maju, Indonesia sejahtera, makmur, adil, tidak sulit dapat kerja, lapangan pekerjaan luas ya, masyarakat Indonesia sejahtera, bahagia, amin. Dan juga Indonesia bisa mendamaikan dunia. Karena ngomong-ngomong nih, dengar-dengar di dunia ini sedang tidak baik-baik saja pemirsa. Waduh, jadi bagi kalian yang sering nonton di media sosial, di YouTube, TikTok, Facebook, atau mungkin di TV-TV, ini dunia sedang tidak baik-baik saja pemirsa. Ya mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa, tidak terjadi hal yang mengerikan seperti perang dunia ketiga. Karena kalau sudah terjadi perang dunia ketiga, ya sekolah akan libur, bekerja akan libur. Pasti kalian akan mengira mengasihkan jika terjadi perang dunia ketiga, bekerja dan sekolah itu libur. Ingat ya, ketika perang dunia ketiga bukan libur tapi ngungsi. Mungkin juga di antara kalian akan diwajibkan militer ya, maju ke medan perang. Waduh. Meskipun kita tidak ikut perang, siapa tahu ya senjata canggih perang dunia ketiga nanti diperkirakan adalah nuklir. Siapa tahu nuklirnya nyasar ke kota kalian. Waduh. Mungkin saja nuklirnya nyasar ke jamban kalian ketika kalian sedang ada di jamban atau di WC ya, nyantai-nyantai, tiba-tiba nuklir dari negara lain nyasar ke jamban kalian. Waduh. Kalau nuklir meledak di jamban, itu bukan satu jamban yang meledak pemirsa, mungkin saja satu kota. Dan yang paling berbahaya dari nuklir adalah efek radiasinya itu loh. Sebagai perbandingan kalian boleh lihatlah tuh, Nagasaki, Hiroshima itu adalah cucunya nuklir pemirsa. Dan juga kalau nuklir beneran nih, lihat Chernobyl ya, lihat nih kota Fukushima. Bahkan setelah meledak satu kota itu ya, beberapa tahun, mungkin 50 tahun lah dilarang ditinggali. Gimana kalau tiap negara meluncurkan nuklir ya, minimal 100 nuklir. Waduh, mungkin itulah yang dinamakan kiamat. Amit-amit ya. Mudah-mudahan di tahun 2024 ya dunia menjadi baik, menjadi damai. Bagi kalian yang sudah saatnya menikah, segeralah menikah ya.
Mudah-mudahan di tahun 2024 yang masih jomblo, sudah usia nikah ya, sudah siap nikah tapi belum dapat pasangan, ya mudah-mudahan segera dapat pasangan pemirsa sebelum terjadinya perang dunia ketiga. Mamang doakan yang belum dapat jodoh segera mendapatkan jodoh, sehingga nanti ketika tahun baru 2025 tidak sendirian. Bagi kalian yang sudah menikah, berpasangan, apalagi yang sudah punya anak, ya mudah-mudahan tetap langgeng harmonis, sakinah mawadah warohmah, dan bahagia, semakin romantis. Amin. Selain itu, Mamang juga tetap selalu mendoakan saudara kita yang ada di Palestina. Mudah-mudahan saudara kita yang ada di Palestina di tahun 2024 ini mendapatkan kesejahteraan, kedamaian, ketentraman, dan terbebas dari penjajahan Zionis Israel. Amin. Oke, Backpacker Mania, kali ini episode Mamang menuju Keraton Solo alias Keraton Surakarta Hadiningrat. Episode kemarin Mamang membahas tentang Pura Mangkunegara. Ternyata Pura Mangkunegara adalah keraton istana yang luar biasa di kota Solo. Kota Solo ini memang unik ya. Ada Pura Mangkunegara dan Keraton Surakarta Hadiningrat. Nah, terima kasih juga kepada Mas Dodi yang telah memandu Mamang dan keluarga beserta rombongan juga keliling-keliling ke Pura Mangkunegara. Waduh, ternyata mengasihkan ya bersama Om Hao ini. Mas Dodi yang mirip dengan Om Hao. Mas Dodi menceritakan dan memaparkan itu dengan bahasa yang benar-benar humoris. Aduh, yang benar-benar bikin mengasihkan untuk didengar pemirsa. Jadi kalau kalian berkunjung ke Pura Mangkunegara, mudah-mudahan bertemu dengan Mas Dodi, dan mudah-mudahan saja dipandu oleh Mas Dodi. Insya Allah di lain waktu aku, Mamang dan keluarga akan kembali lagi ke Pura Mangkunegara. Siapa tahu bertemu dengan Raja Pura Mangkunegara yang ke-10. Amin. Oke, Backpacker Mania, setelah dari Pura Mangkunegara Mamang pesan Maxim. Waduh, taksi online. Ternyata dari Pura Mangkunegara menuju Keraton Solo jaraknya 2 kiloan. Kalau di Google Map 2,1 kilometer ya. Itu jaraknya untuk backpacker harus jalan kaki. Tapi berhubung kota Solo benar-benar panas dan tepat menjelang duhur, ini duhur ya, tengah hari, maka Mamang lebih baik pesan taksi online saja. Ya, pesan taksi online salah satunya dengan menggunakan aplikasi Maxim. Ternyata ongkosnya cuma Rp12.000 pemirsa. Ya walk it lah bertiga naik mobil ber-AC ya, naik taksi Maxim sampai ke Keraton Solo. Cuman masalahnya ketika sampai mendekati gerbang Keraton Solo itu macetnya luar biasa. Aduh. Jalan sempit, macet. Ya kebetulan saja mungkin bertepatan dengan liburan Natal dan Tahun Baru. Ditambah lagi agak-agak ruwet ya. Tolonglah benahi. Ruwet, ada beca, ada apalagi pajaliut. Dan mudah-mudahan kedepannya jalurnya tidak macet lagi dan lancar meskipun di saat liburan Natal dan Tahun Baru. Mamang melewati jalan dari Pura Mangkunegara, melewati jalan Slamet Riyadi, dan ada patung Slamet Riyadi. Ini patung pahlawan pemirsa. Nama lengkapnya ada Brigadir Jenderal Anumerta Ignatius Slamet Riyadi. Beliau adalah seorang pahlawan ya dari TNI Angkatan Darat yang bertempur melawan separatis Republik Maluku Selatan dan meninggal di Ambon 4 November 1950. Karena beliau adalah seorang pahlawan asli putra daerah dari Solo, maka oleh pemerintah Republik Indonesia dibangun patung Selamat Datang dengan patungnya Slamet Riyadi. Bahkan juga dia dijadikan jalan
menjadi Jalan Slamet Riyadi. Nah, Jalan Slamet Riyadi ini sangat unik sekali pemirsa. Ketika Mamang lewat, ternyata jalan ini ya bersebelahan dengan jalan kereta api. Kereta api yang menyatu dengan jalan yang dikenal dengan jalur Purwosari menuju Wonogiri dan selalu digunakan oleh kereta api Jaladara dan kereta api Batara Kresna. Kereta api Jaladara adalah kereta api uap yang melintasi kota Solo, seolah-olah seperti tram di luar negeri. Dan sayangnya ya, Mamang cepat tanya-tanya dan cari informasi. Jadi kalau ingin naik kereta api uap Jaladara harus pesan jauh-jauh hari. Waduh, dan itu harus rombongan pemirsa. Sekali jalan harus membayar 3.250.000. Waduh, untuk bertiga lah tidak walk-in, tapi untuk rombongan mungkin walk-in pemirsa. Perjalanan dengan taksi online Maxim dari Pura Mangkunegara menuju Keraton Solo atau Keraton Surakarta Hadiningrat, kalau dalam waktu normal itu bisa ditempuh cuma 5 menit atau mungkin 10 menit. Tapi berhubung mendekati gerbang keraton, itu macetnya luar biasa. Sampai-sampai menunggu lebih dari 15 menit pemirsa. Kalau nggak salah ini 30 menit atau mungkin 40 menit. Waduh, benar-benar macet ya. Ternyata nilai eksotisnya benar-benar luar biasa pemirsa ketika memasuki Keraton Surakarta Hadiningrat. Seolah-olah Mamang berada di sebuah kerajaan yang yang berbeda dengan kota-kota lain pemirsa, berbeda dengan Yogyakarta, berbeda dengan daerah Cirebon yang pernah Mamang kunjungi ya. Ini Surakarta atau Solo, apalagi berada di sekitar Keraton Surakarta, benar-benar beda. Khas konon ini adalah yang dikenal dengan khas ibu kota Mataram. Karena Keraton Solo ini dulunya adalah ibu kota Mataram Islam terakhir sebelum terpecahnya menjadi 2 keraton besar, menjadi 2 kerajaan besar, yaitu kerajaan Keraton Surakarta Hadiningrat dan juga Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat alias Solo dengan Jogja lewat perjanjian Giyanti tahun 1755. Setelah terpecahnya Mataram menjadi Yogyakarta dan Surakarta, nah Surakarta ini berubah nama menjadi Keraton Surakarta dan tetap meneruskan tradisi Mataramnya. Begitu juga Yogyakarta dan tetap meneruskan tradisi Mataramnya. Sejatinya pasca perjanjian Giyanti yang memecah Kesultanan Mataram menjadi 2 antara Kasunanan Surakarta Hadiningrat dan Kesultanan Yogyakarta Hadiningrat atau Keraton Surakarta dengan Keraton Yogyakarta, maka selanjutnya kedua kerajaan pecahan Mataram Islam ini harus menentukan jati diri mereka. Maka diadakanlah perjanjian yang disebut Perjanjian Jatisari. Perjanjian Jatisari dilakukan pada 15 Februari 1755 menjadi peletak dasar kebudayaan Surakarta dan Yogyakarta. 2 hari setelah perjanjian Giyanti, tepatnya pada 15 Februari 1755, Gubernur VOC Nicholas Harting, Sultan Hamengkubuwono I serta beberapa pengawalnya berangkat menuju Jatisari yang berada di titik tengah antara Surakarta dan Giyanti. Kepergian rombongan tersebut guna melaksanakan pertemuan dengan Pakubuwono III untuk tujuan rekonsiliasi setelah perjanjian Giyanti. Pada pertemuan tersebut, Pakubuwono III dari Kasunanan Surakarta dengan sang paman yaitu Pangeran Mangkubumi yang kelak menjadi Sultan Hamengkubuwono dari Yogyakarta. Dikutip dari buku Vincent Hoben yang berjudul Kraton and Company tahun 1994. Dalam perjanjian Giyanti disebutkan pembagian wilayah antara Keraton Yogyakarta dan Keraton Surakarta. Berdasarkan perjanjian tersebut, Sri Sultan Hamengkubuwono I dari Yogyakarta mendapatkan bagian separuh dari wilayah Negara Agung, yaitu daerah-daerah sekeliling nagari atau kedudukan raja atau keraton. Luasnya mencakup 53.100 karya yang meliputi wilayah Yogyakarta, Pojong, Sukowati, Bagelan, Kedu, Bumi Gede,
separuh dari wilayah mancanegara. Luasnya mencakup 33.950 karya yang meliputi Madiun, Magetan, Caruban, separuh Pacitan, Kertosono, Kalongbret, Ngrowo atau dikenal Tulung Agung, Japan atau sekarang Mojokerto, Jipang atau sekarang Bojonegoro, Teras Karas, Selo, Warung, dan Grobogan. Sementara wilayah Kasunanan Surakarta atau Susuhunan Pakubuwono III menguasai wilayah Negara Agung meliputi Surakarta, Klaten, Karanganyar, Wonogiri, Sukoharjo, Boyolali, dan Sragen. Surakarta juga tetap berkuasa atas daerah mancanegara atau di luar wilayah Surakarta, yaitu Kulon atau Barat meliputi Kresidenan Banyumas, juga beberapa daerah di mancanegara wetan. Daerah-daerah itu diantaranya Kresidenan Madiun, Ponorogo, Jogorogo, dan separuh Pacitan. Adapun di Kresidenan Kediri memperoleh daerah Kediri asli, Lodaya, Srengat, Blitar, dan Pace atau Nganjuk. Pakubuwono III juga menguasai atas daerah Wirasaba atau Mojo Agung yang masuk Kresidenan Surabaya dan Blora. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Bahaudin dan Dwi Ratna Nurhajarini dari Program Studi Sejarah Universitas Gadjah Mada atau UGM, di Jatisari kedua penguasa Jawa tersebut bertemu sebagai raja berkedudukan sama. Pada pertemuan tersebut, Pakubuwono III menghadiahkan sang paman kepada Hamengkubuwono I sebuah keris Kiai Agung Kopek yang diturunkan dari Sunan Kalijaga. Saat ini keris Kiai Ageng Kopek berada di lingkungan Keraton Yogyakarta dan hanya dipegang oleh Sultan yang bertahta sebagai lambang pemimpin rohani dan duniawi. Itu artinya bahwa Yogyakarta dengan Surakarta itu setara, pemirsa. Jadi Mataram telah terbagi dua, ada dua kerajaan, Kesultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta, atau dikenal dengan Keraton Surakarta dalam kurung Solo dan Keraton Yogyakarta dalam kurung Jogja. Bahasan di dalam perjanjian Jatisari ini menurut peneliti UGM tersebut meliputi tata cara berpakaian, adat istiadat, bahasa, gamelan, tari-tarian, dan lain-lain. Inti dari pertemuan ini menurut peneliti UGM adalah Sultan Hamengkubuwono I dari Yogyakarta memilih untuk melanjutkan tradisi lama budaya kerajaan Mataram Islam. Sementara Sunan Pakubuwono III dari Surakarta Hadiningrat sebagai raja yang lebih muda sepakat memodifikasi atau menciptakan bentuk budaya baru dengan tetap berlandaskan pada budaya lama. Sejarawan UGM Sri Margana menjelaskan dalam tajuk 24.com, sesudah kerajaan Mataram Islam terpecah menjadi beberapa kerajaan, terjadi sofistikasi atau penguatan identitas di masing-masing kerajaan. Kenapa terjadi sofistikasi? Karena masing-masing kerajaan ingin mengembangkan identitas sendiri yang berbeda satu sama lainnya, sekaligus ingin mengklaim sebagai pewaris asli dari kebudayaan Jawa. Keinginan itulah yang kemudian memunculkan perumitan motif dan gaya dalam produk budaya yang dihasilkan, seperti yang terjadi pada batik. Margana kembali menuturkan, sofistikasi tersebut telah menghasilkan keragaman pada budaya Jawa. Dikutip dari Geohistory Masa Kolonial di Indonesia karya Artono dan Agus Tri Laksana tahun 2020, perbedaan antara Kesultanan Yogyakarta Hadiningrat dan Kasunanan Surakarta Hadiningrat diantaranya terletak pada bangunan, cara berpakaian, dan gamelan. Bangunan Keraton Yogyakarta identik dengan gaya arsitektur Jawa tradisional, sementara bangunan Keraton Surakarta sebagian besar bernuansa putih dan biru dengan arsitektur campuran Jawa Eropa. Memang warna biru itu lambang dari Eropa, pemirsa. Pakaian yang melekat pada abdi dalam keraton dapat ditilik dari blangkon,
surjan serta beskap yang digunakan. Blangkon pada Kesultanan Yogyakarta terdapat benjolan sebagai tempat gelungan rambut, karena kebanyakan rambut laki-laki itu panjang bagi orang-orang di Yogyakarta. Hal itu dikarenakan pada zaman dahulu laki-laki mempunyai budaya untuk memanjangkan rambut di Yogyakarta. Sementara Kasunanan Surakarta tidak ada benjolan pada blangkon karena mengikuti budaya mencukur rambut seperti bangsa Eropa. Kesultanan Yogyakarta memiliki surjan dan beskap yang lebih bermotif seperti motif bunga-bunga. Sementara itu surjan dan beskap Keraton Surakarta berwarna gelap dan tidak bermotif. Untuk gamelan, Keraton Yogyakarta memiliki susunan gamelan yang lebih renggang dan lebar dengan warna yang jauh lebih cerah. Sementara itu Keraton Surakarta memiliki gamelan yang susunannya lebih rapat dengan warna coklat kayu berpadu emas. Oke backpacker mania, nah itulah sejarah perjanjian Jatisari yang menjadi cikal bakal perbedaan budaya dua kerajaan Mataram Islam, yaitu Kasunanan Surakarta atau Keraton Surakarta Hadiningrat dan Kesultanan Yogyakarta atau Keraton Yogyakarta Hadiningrat. Meskipun sama-sama mengklaim berasal dari Mataram Islam, namun toh setelah berpisah itu menjadi dua identitas yang berbeda. Ada perbedaan-perbedaannya ya antara Yogyakarta dan Surakarta dari segi budaya. Apalagi tahun 1757 berdirilah Kadipaten Pura Mangkunegara yang otonom terpisah dari Surakarta Hadiningrat. Meskipun terpisah tapi di bawah Surakarta Hadiningrat. Nah, meskipun kadipaten dan di bawah Surakarta, Pura Mangkunegara ini pun nanti mengembangkan sendiri budayanya ya, menjadi budaya khas Mangkunegara. Apalagi nanti tahun 1812 di Yogyakarta pun ada berdiri Pura Paku Alam atau Kadipaten Pura Paku Alam, raja bawahan dari Kesultanan Yogyakarta. Dan Pura Paku Alam ini mirip dengan Mangkunegara, akan memodifikasi sendiri budayanya sehingga budaya Paku Alam. Jadi pada akhirnya Mataram Islam ya terbagi 4 ya, 2 keraton besar yaitu Keraton Surakarta dan Keraton Yogyakarta, dan 2 lagi Pura Paku Alam di bawah Yogyakarta, Pura Mangkunegara di bawah Surakarta. Keempatnya mengembangkan identitas budaya tersendiri. Bagi kalian bingung ya, kalian boleh jalan-jalan ke Solo. Di Solo kalian jalan-jalan ke Pura Mangkunegara dan jalan-jalan ke Keraton Surakarta. Begitu juga kalian jalan-jalan juga ke Yogyakarta, ke Keraton Kesultanan Yogyakarta. Lalu jalan-jalan juga ke Pura Paku Alam. Maka kalian akan mendapatkan 4 perbedaan dari kerajaan yang dahulunya satu kerajaan bernama Kerajaan Mataram Islam. 4 perbedaan itu dari segi budayanya pun kalian akan merasakan perbedaan itu. Oke backpacker mania, mama jalan ya menuju Museum Keraton Surakarta. Kira-kira ada apa aja di Keraton Surakarta? Bagi kalian yang penasaran, ayo kita jalan malam di episode selanjutnya. See you guys. Oh,